Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lin nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim asma'in nama ba'du. Yang kita hormati bersama Syekhina Murabbi Ruhina Kiai Haji Maimun Zubair wa ahli baiti. Juga enggak lupa Mas Hakim sebagai direktur atau termasuk penguasa ya. Penguasa TV 9 yang tadi mempromosikan TV 9. Karena ini nuansanya seminar, maka saya punya pemikiran yang berbeda biar kesannya itu udah kong kali kong. Saya melihat bahwa kita ini sudah subjek bukan objek. Karena setahu saya santri-santri itu misalnya ngapalkan alfiah capek terus manfaatkan lihat sinetron. Jadi mereka itu alat untuk kita terhibur. Bukan kita diperalat sinetron tapi kita memperalat sinetron. Misalnya tadi beliau cerita bapak-bapak jadi korban karena ibu-ibu melihat bapak-bapak yang ganteng pakai jas uangnya banyak. Sebetulnya ibu-ibu juga jadi korban karena nggak secantik yang di TV. jadi ini penting saya ketahui. Begitu juga melihat Real Madrid misalnya. Kita ini kalau ngidolakan pemain lokal, kan datangkan pelatih, ngelatih itu mahal, bikin stadion mahal. Mendingan ngidolakan yang sudah jadi. Lagi-lagi mereka kita jadikan objek dari keinginan kita yang nggak mau repot-repot ya beli yang instan itu. Jadi ini mungkin yang saya beda dengan beliau. Saya ini sering ketemu para dokter, para profesor di Jogja. Bahkan saya bikin komunitas grup diskusi kematian. Itu profesor-profesor yang mau mati itu sering diskusi sama saya. Kenapa ini penting? Karena mereka bilang gini, Pak Bahak, dunia ini pasti kita tinggalkan saja, perumusnya banyak. Masa kematian yang kita songsong nggak ada perumusnya gitu. Makanya kita bikin tim perumus kematian. Terus saya bilang ini bedanya profesor sama intelektual. Kalau intelektual itu diskusikan yang profan, dunia itu profan, nanti habis. Kalau kematian itu abadi. Maka untuk orang jadi profesor sarannya harus tahu tentang kematian. Dari provokasi ini banyak teman-teman diskusi kematian ini. Ini penting saya utarakan karena dunia apapun hebatnya seperti yang dipandang Mas Hakim bisa dibalik juga. Misalnya orang bilang Israel nggak bisa dikalahkan, sebetulnya hingga sekarang pun Palestina nggak bisa dikalahkan. Hebatnya apa Israel? Nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina, paling di Google dihapus gitu saja. Sama, apa sih hebatnya punya TV banyak, pemirsanya banyak? Sebetulnya TV itu menggantung banyak pemirsa dan itu kita. Sebetulnya mereka yang bergantung kita apa kita yang bergantung mereka? Zaman ibu-ibu belum ada sinetron, mereka terhibur, ngerasani tonggo, petanan, macam-macam. Artinya punya cara untuk hiburan. Lalu TV-TV ini menjadikan mereka objek untuk jadi kaya. Ini gimana supaya kita jadi kaya, mereka jadi pemirsa, jadi apa, macam-macam. Jadilah kita objek. Tapi karena kita orang pinter, ibu-ibu pinter, sebenarnya TV mereka subjek juga ibu-ibu. Delok bojone ra ganteng ya delok yang di TV kan gitu. Jadi ini pembanding saja karena ini acaranya seminar, nanti eksekutornya yang penasehnya Gus Yofur, mukarirnya ini nanti itu. Jadi menurut saya ini saya seperti pesan Gus Iid, kita sirsan saja, serius tapi santai. Karena setahu saya sering diskusi sama Gus Yofur. Kemarin diskusi tentang waktu di Denmark di Eropa itu disamakan, dikonversi waktu yang ada katulistiwa. Apa setiap negara punya aturannya sendiri? Karena Denmark itu ada masa tertentu yang siang itu sampai 3 bulan. Sampai sekarang saya sering diskusi sama beliau tentang itu, terus tentang Mina Jadi, tentang macam-macam lah. Setahu saya begini ya, pernah ada guyonan di beberapa ulama, pernah dipertanyakan, cengkeh itu kan wangi, sehingga kalau kue tar itu dikasih cengkeh. Oke, kita sepakat dalam konteks bikin kue tar itu cengkeh dikategorikan pewangi. Lalu kategorinya adalah pewangi. Pertanyaannya berarti kalau orang haji, ikhram, merokok itu wajib bayar dam karena pakai pewangi. Itu hampir putus. Karena dikonsensus oleh ahli-ahli pakar kue itu termasuk kategori pewangi. Tapi ketika ada pembanding ini Mas, ini pentingnya pembanding. Lalu berarti orang Jumatan disunatkan rokok kan harus pakai kesunatannya kan pakai pewangi gitu. Nyatanya tuntas juga. Enggak jadi, artinya keputusan itu udah jadi. Jadi kalau saya ditanya Gus Barok, cara ngelawan apa hegemoni Barat atau derasnya media massa, ya sudah kalau nggak punya kan nggak keserang. Makanya saya tidak punya gitu. Jadi orang susah ada
gelombang pornografi kan karena lihat. Gus Barok mungkin lihat sehingga merasa ada gelombang pornografi. Lah saya kan tidak punya, makanya saya kan gak serang. Karena dulu ngaji saya itu Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh. Kalau disara-saran saddan lidharo'e, kalau rawan bahaya ya tidak usah. Ya saya kira gitu, kira-kira alasan saya kena. Selain mungkin saya tidak kuat beli Gus Barok gitu. Tapi kan tidak pantas, saya termasuk orang yang dianggap keren terus nggak kelar itu, tidak mampu beli. Tapi yang saya mencintai anak-anak Anwar karena alma mater dengan kita, dan nanti kalau misalnya ada tanya jawab ya biasa saja seperti dulu. Anda tidak harus yakin saya benar, meskipun Anda jangan yakin pendapat Anda benar. Tapi masalah media memang mulai dulu Banu Tamim itu pernah juga datang ke Rasulullah bilang innamat hanazinun wa dhammana syainun, itu masyhur. Ya Muhammad, kita ini iman tanpa dijajah Anda. Kita iman karena bukan kalah perang, dan kita komunitas yang besar, sehingga perlakukan kami dengan khusus. Karena sekali saya muji Anda, maka pujian kita adalah menjadi zainun laka, menjadi hiasan, menjadi pencitraan yang bagus bagi Anda. Wa inna dhammana syainun, sekali kita mengkritik kamu maka kamu dalam bahaya, syainun, maka kamu akan hina. Apa jawab Rasulullah? Enak saja Nabi jawabnya, zaka Allah, kita ini orang iman. Kalau dikritik media ya tenang saja, yang penting intawah benar. Nah mungkin saya latihan di makom itu sehingga saya itu sama media biasa saja. Istri saya lihat sinetron, setahu saya gitu, bersumpek gitu, delok dunia gitu, hiburan delok sinetron. Ini sebenarnya kita subjek apa objek? Kalau menurut Mas Hakim objek, kalau saya ya kita subjek. Kalau bosan ya ganti saja. Kalau bosan ganti. Jadi kita yang memainkan mereka, bukan kita yang dimainkan mereka. Wong yang pegang remote kita. Nah, saya kira ini yang ringan-ringan saja, seperti pesan Gus Iyad tadi, sersan itu serius tapi santai. Ya biasa saja menurut saya, ini zaman nggak bisa dilawan ya. Saya juga beberapa kali ketemu menteri, ketemu pejabat ya, kita sering diskusi. Kadang-kadang mereka bilang, Gus, ya usul tentang sebetulnya tata negara itu kayak apa. Saya bilang ini basa-basi, ada pakarnya, tata negara itu sudah ada pakar. Kalau sama tanya tata akhirat, saya jelaskan. Ya tata akhirat itu kamu di dunia harus sujud. Dunia ini nanti profan, jabatan menteri itu profan. Kalau akhirat itu abadi. Akhirnya ngaji sama saya. Enggak bab itu, tapi ini penting. Bagaimanapun kita umatnya Nabi yang diamanati menyelamatkan umat ini sampai dunia akhirat. Kalau yang di dunia sudah ada spesialis ya kita terima. Bagaimanapun orang Islam itu kalau bisa ya fit dunya hasanah. Tapi yang sudah agak-agak berKTP akhirat kayak saya jangan dipaksa. Ini penting ya, karena memang ayatnya wafil akhirati hasanah gitu. Jadi kita tidak boleh hanya bicara kompetisi antar TV macam-macam. Kalau antar program pengajian mau saya, karena itu. Ya saya kira demikian, ini penting ya pembanding itu.